Aksi tarik-menarik barang dagangan mewarnai razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pedagang langsung mengevakuasi barang dagangannya agar tidak diangkut paksa oleh petugas. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat para pedagang panik. Mereka langsung berhamburan berbenah mengevakuasi barang dagangan yang dijajakan di atas trotoar. Aksi tarik-menarik barang dagangan pun terjadi. Razia kembali digelar menyusul kian maraknya pedagang kaki lima yang menguasai sepanjang trotoar jalan di kawasan Pasar Tanah Abang. Banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu dengan ada pedagang yang mengokupasi seluruh badan trotoar. Di sini kita hadir seminggu sekali, seminggu 2 kali, kita kontrol. Petugas mengancam akan menindak tegas para pedagang jika masih nekat berjualan dengan menguasai trotoar jalan. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan para pedagang juga dituding telah mengambil hak pejalan kaki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, usai 2 sekolah swasta di Tangerang, Banten mendapat ancaman bom pada Selasa siang. Hari ini kembali sebuah sekolah internasional di kawasan Kelapa Gading, Jakarta juga mendapat teror bom oleh nomor tak dikenal dengan kode negara Nigeria. Tim gabungan dari Polres Jakarta Utara dan tim Gegana Polda Metro Jaya menyisir sekolah North Jakarta Intercultural School (NGIS) di Kelapa Gading, Jakarta Utara usai menerima ancaman bom dari nomor asing kode Nigeria. Satu persatu, tim gabungan langsung meninjau setiap ruangan kelas yang terjadi pengancaman bom tersebut. Pesan ancaman bom diterima staf marketing sekolah sekitar pukul 5.09 waktu Indonesia Barat. Pesan itu menyatakan bom dipasang di area sekolah dan akan meledak dalam waktu 45 menit jika tidak bayar tebusan $30.000 US melalui Bitcoin. Ancaman juga memperingatkan agar pihak sekolah tidak menghubungi polisi. Teror bom juga diterima 2 sekolah internasional di Banten pada 7 Oktober 2025. 2 sekolah tersebut yakni Jakarta Nanyang School di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School Bintaro. Namun polisi tidak menemukan benda berbahaya di 2 sekolah tersebut. Jadi sementara kita dalami, sementara kita melakukan langkah-langkah upaya penyelidikan, disampaikan ke WhatsApp maupun ke email ke pihak manajemen sekolah tentunya ya. Tentang bunyi ancamannya itu dari 2 sekolah ini sama atau berbeda? Nanti kami akan sampaikan. Dalam waktunya dari Jakarta Nanyang sekolah yang di sini berapa lama, Pak? Pada saat pesan tersebut dikirimkan pada pagi hari ya. Namun kemudian di Jakarta Nanyang School itu diketahui pada pagi hari, untuk di Mentari Intercultural School itu diketahui pada siang hari. Kini polisi tengah memburu pengirim pesan ancaman tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wali Santri Pondok Pesantren Al-Khozini mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Dalam insiden ambruknya Musola Al-Khozini, 67 orang dilaporkan tewas. Keluarga santri mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur terkait tragedi ambruknya Musola Pondok Pesantren Al-Khozini yang menewaskan 67 santri. Wali santri menilai proses hukum harus ditegakkan meski keluarga tidak langsung mengambil jalur hukum dan menyerahkan kepada Polda Jawa Timur. Saya tekankan kalau ini ada pelanggaran hukum di situ, adalah kelalaian manusia, dia harus diproses siapapun itu, tidak memandang itu status sosial siapa, gitu. Hukum harus ditegakkan, gitu. Sebelumnya kepolisian di Reskrimum Polda Jawa Timur telah mengamankan beberapa barang bukti seperti sampel besi-besi yang digunakan untuk mengecor bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Polda Jawa Timur membentuk tim untuk selidiki ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini yang tewaskan 67 orang. Kapolda Jawa Timur, Irjen Nanang Afianto menyebut ada kelalaian yang menyebabkan kematian. Sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi LP A4 garing Romawi 9 2025 SPKT Unit Reskrim Polsek Buduran Poresta Sidoarjo. Dan ini pun kami tanganin langsung dari Polda, tim yang dari Polda. Di situ juga meskipun dari Poresta Sidoarjo diikutkan, tapi kami ambil alih. Jadi di sini kami libatkan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Krimsus untuk melakukan penanganan proses penyidikan ini. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Sebelumnya pemerintah membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren. Satgas ini akan melakukan pendataan hingga audit bangunan pondok pesantren di Indonesia. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta seluruh pembangunan pondok pesantren wajib memiliki persetujuan bangunan gedung. Proses pembangunan ponpes akan dihentikan jika tidak memiliki PBG. Audit akan melibatkan data dari pemerintah daerah, laporan masyarakat, serta pengaduan yang dapat disampaikan melalui hotline khusus yang segera dibuka. Kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Pemerintah akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada 29 September yang lalu. Pakar teknik sipil struktur menyarankan agar pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Khozini menunggu rekomendasi hasil audit. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun ulang Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur pasca ambruk dan menelan puluhan korban jiwa. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan ulang untuk mengantisipasi terulangnya kejadian serupa. Sementara itu, pakar teknik sipil struktur menyarankan agar pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Khozini menunggu rekomendasi hasil audit. Namun demikian, pihaknya belum merinci berapa anggaran yang disediakan untuk membangun ulang pondok pesantren tersebut. Kalau anggaran untuk revitalisasi Ponpes Al-Khozini gimana, Pak? Sudah ada. Kan, berapa itu, Pak? Detailnya kan, ini kan baru selesai semua ya. Sudah dibersihkan, tim dari Direktur Jenderal Proses Strategis akan masuk untuk ngecek mana yang, tapi perakhiran saya kemarin saya ke sana itu bangunan yang warna hijau itu kayak masih lebih murah kan kalau dirobohkan, jadi bangun baru dari nol. Kita tambah sulam. Dari hasil audit nanti akan menentukan langkah selanjutnya. Hasil audit bisa merekomendasi hanya perlu diperkuat, diperlukan strengthening. Atau kalau hasil audit menyatakan itu harus dibongkar, harus kita rekomendasikan untuk dibongkar. Ini demi keselamatan kita semua. Musibah ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur terjadi pada Senin sore 29 September lalu. Sebanyak 67 santri meninggal dunia akibat ambruknya bangunan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.